Sam'iyah artinya audio. Sam'iyah bisa disebut juga sebagai istima yang artinya mendengar. Metode sam'iyah adalah meminta seseorang memusatkan pikirannya untuk memerhatikan lawan bicara dengan memahami isi kandungan pembicaraannya. Yang pertama ada teknik ta'lim muta'awin, yaitu saling berbagi hasil belajar dari materi yang sama dengan cara yang berbeda. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama, peserta didik dikelompokkan dan ditempatkan menjadi dua kelompok yang terpisah. Kedua, pendidik membacakan dan menjelaskan sebuah teks kepada kelompok satu, sedangkan kepada kelompok dua, pendidik menceritakan kembali teks tersebut dengan bahasa pendidik sendiri melalui strategi ceramah. Ketiga, peserta didik dikumpulkan. Setelah itu, tiap anggota dari kelompok satu diminta mencari pasangan dari kelompok dua. Keempat, tiap pasangan diminta untuk menggabungkan hasil belajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. Yang kedua ada talqis magza. Teknik ini dapat menguji kemampuan menyimak peserta didik terhadap isi cerita. Langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama, pendidik memilih satu topik pembahasan yang belum dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, pendidik menjelaskan aturan main yang harus dikerjakan peserta didik, seperti meminta mereka mencatat hal-hal yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, pendidik menjelaskan sebuah topik pembahasan, sedangkan peserta didik menyimak penjelasannya. Keempat, saat peserta didik menyimak, mereka diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka catat dan menggabungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi satu kalimat. Kelima, pendidik memberikan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk menganalisis dan merangkum pertanyaan-pertanyaan menjadi satu kalimat ringkasan. Yang keenam, pendidik mengembalikan hasil evaluasi kepada peserta didik sambil terus memberikan motivasi bagi peserta didik yang belum benar jawabannya. Yang ketiga ada istima mutabadil, yaitu teknik ini dapat mengiringi peserta didik untuk tetap konsentrasi dan fokus pada materi yang sedang disampaikan dengan dibagi dalam kelompok. Adapun langkah-langkah penerapannya, yaitu yang pertama, membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda, yaitu ada yang sebagai penanya, penentang, dan pendukung. Yang kedua, pendidik menyampaikan satu topik yang kontroversial. Saat mendengarkan teks, masing-masing kelompok melaksanakan tugasnya, yaitu kelompok penanya bertugas siap-siap membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibicarakan oleh pendidik. Kemudian yang ketiga, sedangkan para penentang mencoba membuat suatu argumentasi yang menafikan diskursus yang dibahas, dan para pendukung melakukan sebaliknya, menyusun argumentasi yang menguatkan diskursus yang sedang dibahas. Yang keempat, pendidik memberikan waktu yang layak bagi peserta didik untuk bekerja. Yang kelima, pendidik meminta peserta didik merapikan kursi menjadi 3 kelompok yang saling berhadapan setelah waktu yang telah ditentukan selesai. Yang keenam, pendidik meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil tugas mereka sambil terus mengevaluasi dan mengarahkan tema pembahasan. Yang keempat, ada istima al-aghani. Teknik ini membantu peserta didik tangkap dengan cermat serta tepat dalam memahami dan memaknai syair yang dinyanyikan. Adapun langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama, pendidik menyediakan kaset lagu berbahasa Arab Fusha, tape recorder, serta kisi-kisi berupa syair lagu yang tidak lengkap. Yang kedua, pendidik membagikan kisi-kisi tersebut kepada peserta didik dan memutar sebuah lagu, sedangkan peserta didik diminta melengkapi kisi-kisi lagu yang tidak lengkap tersebut. Ketiga, pendidik kembali memutar lagu. Lagu diputar per baris atau per bait disesuaikan dengan kemampuan menyimak dalam istima.
Setiap satu baris lagu selesai dinyanyikan, tape recorder dimatikan. Lalu peserta didik ditanya isi kisi-kisi yang kosong. Pendidik melakukan evaluasi bersama dengan para peserta didik lain. Yang keempat, pendidik membahas tema dan isi lagu sambil membenarkan cara penulisan yang dilakukan peserta didik. Yang kelima, ada istim'al ma'lumat wal akhbar. Teknik ini memotivasi peserta didik untuk dapat menyimak dengan sesama sebuah informasi sambil mendalami keruntutan bahasanya dan kesulitannya. Adapun langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama, mempersiapkan tape recorder dan kaset yang berisi berita, pidato atau informasi lain yang berbahasa Arab Fusha. Yang kedua, kaset yang berisi berita diputar, sedangkan peserta didik diminta menyimaknya dengan cermat serta mencatat poin-poinnya. Yang ketiga, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok dengan memberikan tugas untuk menuliskan isi berita kepada mereka. Yang keempat, peserta didik diminta mempresentasikan hasilnya. Yang kelima, kaset diputar kembali sambil melakukan evaluasi bersama-sama peserta didik. Keenam, membahas isi tema kaset sambil membenarkan cara penulisan peserta didik. Yang keenam, ada istima' al-mushkilat. Teknik ini melatih empati peserta didik terhadap sesamanya, di mana peserta didik dilatih untuk dapat memahami peserta didik yang lain dan menawarkan solusi edukatif. Adapun langkah-langkah penerapannya, yang pertama, peserta didik diminta mencari pasangan masing-masing. Kedua, peserta didik diminta untuk saling menyampaikan problem atau keluh kesah secara bergantian dengan pasangannya masing-masing. Ketiga, secara bergiliran, mereka diminta untuk menyimak dan menghadirkan solusi dari problem yang dihadapi keduanya, serta menuangkannya dalam bentuk tulisan. Yang keempat, hasil penulisan ditukar dengan peserta didik lain melalui sistem cross-check. Yang kelima, peserta didik diminta mempresentasikan hasilnya. Syafawiyah disebut juga dengan syafiyah. Istilah ini digunakan untuk menyebut huruf-huruf yang keluar dari bibir. Dalam bahasa Arab, syafawi memiliki arti lisan. Metode syafawiyah adalah metode berbicara ataupun kalam. Keterampilan berbicara dapat terwujud setelah keterampilan menyimak dan mengucapkan kosakata dalam bahasa Arab. Keterampilan ini dapat berupa percakapan, diskusi, cerita, ataupun pidato. Jadi, metode sam'iyah dan syafawiyah adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Dalam metode syafawiyah terdapat beberapa teknik dan langkah-langkah penerapannya. Yang pertama ada teknik khibrat mutsirah. Teknik ini digunakan untuk memotivasi peserta didik dalam mengekspresikan pengalaman yang pernah dialami berkaitan dengan teks yang akan diajarkan oleh sang pendidik. Langkah-langkah penerapannya ialah yang pertama, pendidik menyampaikan topik yang akan dipelajari. Yang kedua, peserta didik diberi pertanyaan dan mereka diberi kesempatan untuk mengingat pengalaman menarik mereka. Kemudian mereka diminta untuk mempresentasikannya dalam bentuk cerita atau dialog berpasangan. Kemudian yang ketiga, pendidik menyampaikan teks dengan judul dan menghubungkan pengalaman peserta didik dengan teks yang akan diajarkan. Teknik yang kedua ialah ta'bir ar-raisiyah. Teknik ini digunakan untuk mengasah keberanian peserta didik dalam mengekspresikan bahasa Arab secara spontanitas dan kreatif dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Langkah-langkah penerapannya ialah yang pertama, pendidik menentukan topik hiwar yang akan dipresentasikan. Yang kedua, pendidik jangan lupa memberikan eksplanasi perlahan-lahan, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, agar peserta didik dapat mengikuti alur tema tersebut. Yang ketiga, setelah satu konsep hiwar telah diterangkan, minta peserta didik untuk menerangkan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Yang keempat, lanjutkan kembali seperti sebelumnya pada hiwar selanjutnya. Yang kelima, setelah topik seluruh hiwar terpaparkan, peserta didik diberi kesempatan untuk mengulanginya dari awal sampai akhir. Yang keenam, beri reward bagi peserta didik yang mampu menjelaskan sampai selesai. Dan yang ketujuh, selanjutnya cross-check alur topik yang telah dibahaskan peserta didik dengan hiwar yang ada. Teknik yang ketiga ialah teknik tamsiliyah.
Teknik ini digunakan untuk mengekspresikan dialog bahasa Arab fusah dengan fasih dan sesuai dengan makhrajnya, dan untuk mengeksplorasi kemampuan peserta didik dalam bermain peran. Langkah-langkah penerapannya ialah: yang pertama, pendidik membagi beberapa kelompok dalam berdialog, dan yang kedua, peserta didik diberi teks dialog dan mereka diminta untuk mempelajari dan menanyakan kosakata yang tidak dipahami. Yang ketiga, mereka diminta untuk bertukar peran dan mengekspresikan dialog dengan bahasa mereka yang tidak keluar dari alur cerita. Kemudian yang keempat, pasangan kemudian bertukar peran. Teknik yang keempat adalah takbir musawwar. Teknik yang digunakan agar peserta didik dapat menirukan alur cerita pendidik dengan tepat melalui media gambar. Langkah-langkah penerapannya ialah pendidik menyiapkan gambar sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Yang kedua, pendidik menempelkan gambar di papan tulis, kemudian pendidik menjelaskan objek yang ada pada gambar sesuai dengan alur tema yang akan dibahas. Selanjutnya, peserta didik diminta menceritakan kembali objek tersebut sesuai dengan alur cerita. Teknik yang kelima ialah i'lab daur al-mudarris. Teknik ini digunakan agar peserta didik dapat berperan sebagai pendidik bagi kawan-kawannya. Langkah-langkah penerapannya ialah: yang pertama, pendidik menentukan tema yang akan didiskusikan. Yang kedua, masing-masing peserta didik diberi kertas dan diminta untuk membuat pertanyaan. Yang ketiga, kertas dikumpulkan dan diacak, kemudian dibagikan lagi dan dipastikan tidak ada peserta didik yang memegang kertas pertanyaannya sendiri. Yang keempat, peserta didik diminta untuk membaca pertanyaan yang ada di kertas di hadapannya, kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Setelah jawabannya diberikan, minta yang lainnya untuk menambahkannya. Yang keenam, lanjutkan pada kertas pertanyaan berikutnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk membuat rangkuman cerita dan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut. Teknik selanjutnya ialah jidal fa'am. Teknik yang digunakan untuk menyulut motivasi belajar dan kedalaman pemikiran peserta didik dalam menghadirkan argumentasi kendati bertentangan dengan keyakinannya. Langkah-langkah penerapannya yang pertama ialah pendidik menentukan tema yang kontroversial. Yang kedua, peserta didik dibagi kedua kelompok, yang pro dan yang kontra. Kemudian mereka ditempatkan pada kursi yang saling berhadapan. Yang ketiga, masing-masing kelompok membuat subkelompok untuk memikirkan argumen terhadap pendapatnya. Yang keempat, setiap subkelompok mempunyai juru bicara yang menyampaikan pendapat tersebut, memperkuat pendapat subkelompok terdahulu. Yang kelima, akhiri perdebatan dengan tanpa menentukan siapa pemenangnya, kemudian beri komentar atas proses pembelajaran. Akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode at-tariqah sam'iyah was-safawiyah. Yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari at-tariqah sam'iyah dan safawiyah. Yang pertama, para pelajar memiliki kemampuan terampil pelafalan yang bagus, yang dimana di sini para siswa sering dilatih oleh pendidik agar mempunyai keterampilan pelafalan yang bagus. Yang kedua yaitu para pelajar terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah dilatih. Yang ketiga yaitu pelajar dapat melakukan komunikasi lisan dengan baik karena sering melakukan latihan menyimak dan berbicara yang intensif. Yang keempat yaitu suasana kelas hidup karena para pelajar tidak tinggal diam dan harus terus-menerus merespon stimulasi dari guru. Adapun kekurangan dari tariqah sam'iyah dan safawiyah, yang pertama, para pelajar cenderung untuk memberi respon secara serentak atau secara individu seperti memview dan sering tidak mengetahui makna-makna yang diucapkannya. Yang kedua yaitu para pelajar tidak diberi latihan dalam makna-makna lain dari kalimat yang dilatih berdasarkan konteks. Yang ketiga yaitu sebetulnya para pelajar tidak berperan aktif, tetapi hanya diberikan respon pada rangsangan yang diberikan guru.